Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everybody? I hope you are all good or in a good condition. Okay, in this video, I would like to give you some material. We will discuss about something, but in this chapter, we would like to discuss about asking for attention, checking understanding, asking and giving for opinion, and showing appreciation. Oke, dalam kesempatan kali ini, insya Allah Bu Naya akan menjelaskan terkait tentang asking attention dalam bahasa Indonesianya, yaitu meminta perhatian dalam bahasa Inggris. Checking understanding atau memeriksa atau mengecek pemahaman kita terhadap sesuatu. Asking and giving for opinion, memberikan atau meminta pendapat, dan showing appreciation atau mengapresiasi seseorang. Gimana sih caranya untuk mengungkapkan hal-hal tersebut dalam bahasa Inggris? Yuk kita simak bersama-sama videonya dalam video kali ini. Simak baik-baik ya teman-teman. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys and girls, the students of 8th grade student junior high school 1 Sidoarjo. Welcome to our English class today. Well, in the first session, we'll talk about the transactional and interpersonal. Well, we'll discuss about some expressions. The first is asking for attention, and then checking understanding, giving and asking for opinions, and the last is showing appreciation. Well, student, let's check it out and pay attention to this tutorial. Okay, beginning our class, we would like to invite you to pray first. Pray this. Please, thank you. Well, next about the first expressions. This is expressions of asking for attention. I'll give you some expressions in the sense. Okay, the first sub, we will discuss about asking for attention. Please watch this video carefully. Some dialect. Okay, the first dialect is, everybody, may I have your attention, please? Yes, sir. Please look at me. Would you keep silent, please? Yes, sir. We are so sorry. Oke, teman-teman. Dalam percakapan pertama dan kedua, di situ ada dialog. Everybody, may I have your attention, please? Yes, sir. Kira-kira teman-teman tahu lah ya artinya apa yang dialog pertama. Ya, artinya everybody, may I have your attention, please? Semuanya tolong perhatikan baik-baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu salah satu ungkapan meminta perhatian dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua, coba lihat percakapan yang kedua. Please look at me. Please look at me. Would you keep silent, please? Tolong perhatikan. Sama ya artinya please look at me. Look itu kalau dalam bahasa kamus artinya melihat. Tapi bahasa Inggris itu tidak diartikan dalam satu kata. Kalau diartikan satu kata, kalian akan nanti salah makna. Itulah pentingnya mengapa pembelajaran bahasa Inggris itu ada dalam pembelajaran yang pokok dalam suatu sekolah ya.
Karena bahasa Inggris itu mungkin sangat mudah kalau misalkan kita lihat di kamus. Look artinya melihat, at artinya di, me artinya aku. Lihat di aku, seperti itu. Tapi dalam bahasa Inggris bukan seperti itu artinya ya. Kalau dalam kalimat maka diartikan please look at me. Tolong perhatikan, itu artinya. Would you keep silent please? Bisakah kamu diam sebentar? Bisakah kamu diam? Bisakah kalian perhatikan sebentar? Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya. Bisakah, would you keep silent please? Jangan berisik, bisa juga artinya seperti itu. Nah, di sini maka jawabannya yes sir, we are so sorry. Iya Pak, maaf. Seperti itu ya. Itu salah dua tuh, ada satu dan ada dua percakapan untuk asking for attention. Paham teman-teman? Ya, coba kita lihat lagi ya video berikutnya. Attention please. Attention please. Zai, is mathematics difficult? Nah, contoh lain. Attention please. Ini bisa kita ulangi 2 kali ya untuk meminta perhatian. Misalkan kalian dalam suatu rapat, atau misalkan kalian seorang guru minta perhatian kepada murid kalian. Perhatian di sini bukan minta kalian diperhatikan untuk tanya-tanya sudah makan belum, sudah sarapan belum, bukan seperti itu. Tapi perhatian di sini adalah ketika kalian menjelaskan sesuatu, ketika kalian menjelaskan sesuatu dan kalian minta perhatian kepada audiens atau kepada si pendengar, maka kalian bilang attention please. Dalam bahasa Inggris seperti itu ya, bisa 2 kali kalian mengucapkannya. Yang keempat nih, percakapan keempat. Zion, is mathematics difficult? Zion, apakah matematika ini sulit untukmu? Coba kita lihat apa jawaban Zion. No, ma'am, it's easy. Do, I can do it. Nah, ya contoh lain misalkan. Contoh lain misalkan Zakwan, is science difficult? Zakwan, apakah IPA sulit? Nah, itu sesuatu kita meminta perhatian kepada murid kita. Maka misalkan Zakwan jawabannya no. Mom, it's easy. Look, I can do it. Seperti itu ya penjelasannya. Kita lanjut, coba. Okay, may I have a look to another expressions of asking for attention? Excuse me, ma'am. What is attention in Indonesia? Attention is perhatian. Okay, have a look the other expressions of asking for attention. Sure. May I wash my hands? Sure. Hey, let's go to the canteen. Sure, let's go. Well. Oke. Contoh lain untuk mengungkapkan meminta perhatian kepada seseorang dengan kata excuse me. Excuse me, mom. Excuse me, sir. What is attention in bahasa? Ketika kita bertanya kepada seseorang, maka kita biasanya akan mengucapkan excuse me terlebih dahulu. Excuse me. Maaf, Ibu, aku mau tanya. Seperti itu ya dalam bahasa Indonesia. Excuse me, mom. Misalkan kalian mau bertanya, what is color in bahasa? Color dalam bahasa adalah warna. Nah, seperti itu. Kalau kalian ingin bertanya kepada guru kalian, contohnya, maka gunakan excuse me terlebih dahulu. Itu lebih sopan. Ya. Kita lanjut. Di sini ada yang keenam, percakapan keenam. Sir, may I wash my hands? Nah, ini contoh selanjutnya ketika kalian meminta perhatian. Ini contoh meminta izin kalian untuk pergi ke toilet. Bukan sure, may I go to toilet? Bukan seperti itu untuk izin kalian meminta pergi ke toilet ya. Mungkin dalam bahasa Indonesianya bolehkah saya ke toilet? May I go pergi ke toilet. May I go to toilet, sir?
Nah, bukan, itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah Sir, may I wash my hands? Gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh. Hi, let's go to the canteen. Nah, ini yang percakapan yang ketujuh biasanya percakapan dengan teman-teman kalian. Nggak mungkin kalau ke guru ini kurang sopan. Misalkan kalian mengajak teman kalian pergi ke kantin. Hey, let's go to the canteen. Ini lebih tepatnya untuk uh, mengungkapkan meminta perhatian untuk teman-teman kalian, bukan misalkan ke guru atau ke yang lebih tua. Kalau kalian mengungkapkan ini kurang sopan karena hey itu biasanya digunakan untuk yang sebaya ya usianya. Kita lanjutkan yang kedua, kira-kira pembahasannya apa ya? There are the examples of expressions asking for attention. We may call the name using the word hey, sure, excuse me, and others. What's the example I showed you? Well, the sentence is checking. Nah, pembahasan selanjutnya tadi asking for attention sudah selesai. Pembahasan selanjutnya adalah checking understanding. Apa sih checking understanding ini? Nah, coba teman-teman kita lihat atau kita tonton video ini baik-baik sambil dipahami ya. Understanding. What is it for? Is it useful to check the people, our friend, understanding of what I mean, what I say, or what we say? Okay, I give you some example. Do you understand of what we said? Yes, you said that we should speak English in our English class. Do you understand? Yes, I understand this chapter now. Class. Do you understand? Yeah. Oke. Selanjutnya adalah checking understanding. Dalam bahasa Indonesianya adalah mengecek pemahaman seseorang. Biasanya dalam bahasa Inggris diungkapkan, don't you understand of what she said? Seperti itu. Artinya, ada yang bisa? Bisa lah ya, tentu kalian bisa lah. Ya, artinya adalah ngerti nggak sih kamu dengan apa yang beliau katakan? Nah, seperti itu kurang lebih artinya. Nah, temennya menjawab, yes, she said that we should speak English in our classes. Nah, ini kan ada seorang guru dan dua orang murid, mungkin seorang gurunya ini sedang menjelaskan terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Maka si temannya ini bertanya kepada teman yang satunya, apakah kamu ngerti? Maksudnya seperti itu ya dalam bahasa informalnya. Ngerti nggak sih kamu apa yang dijelasin ibu guru ini? Kan jawabnya, ya saya ngerti. Kita itu harus menggunakan bahasa Inggris dalam kelas bahasa Inggris seperti itu. Lanjut yang kedua. Don't you understand? Nah, ini lebih singkat. Don't you understand? Do you understand? Maaf, do you understand? Apakah kamu ngerti? Yes, I understand this chapter now. Ya, saya mengerti tentang bagian ini. Seperti itu ya. Yang pertama tadi apa? Ya, don't you understand of what she said? Yang kedua, do you understand? Ya, betul. Coba kita lanjutkan. Tonton videonya lagi ya. Tonton baik-baik ya. Yes, I understand this chapter now. Well, let's check the other example. The word happy has two syllables. Do you know what I mean? Yes, I do, ma'am. Do you understand? Do you understand of what our teacher asked us to do? We should use English in our English class. Nah, yang ketiga nih, ada percakapan yang ketiga. The word happy was two syllables. Do you know what I mean?
Nah, di sini yang untuk mengecek pemahamannya adalah kalimat do you know what I mean? Apakah kamu ngerti apa yang saya maksud? Dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu ya. The word happy, kata happy has two syllables, mempunyai dua suku kata. Happy, maksudnya seperti itu penjelasan gurunya. Maka setelah menjelaskan, maka gurunya bilang kepada muridnya, do you know what I mean? Apakah kamu ngerti maksud saya? Maksud tadi ya, yang kata happy itu mempunyai dua kosakata. Paham kan teman-teman? Paham ya? Tuh si muridnya bilang, yes I do mom. Ya saya paham mom. Dia aja paham, kalian juga pasti paham kan? Lanjut. Yang ke selanjutnya, do you understand what our teacher asks to do? Nah ini seperti yang percakapan yang pertama tadi ya. Do you understand what she said? Hampir sama seperti itu. Kalau yang ini artinya, apakah kamu ngerti apa yang guru kita minta tadi? Yang minta guru nih dia bilang we should use English in our English class. It's difficult. Kata guru kita, we should use English. Kita harus menggunakan bahasa Inggris in our English class. Dalam kelas bahasa Inggris. It's difficult. Itu sangat sulit, kata dia seperti itu. Jadi paham ya, teman-teman? Untuk mengecek pemahaman kita pemahaman seseorang itu yang pertama dengan kata do you understand of bla bla bla. Yang kedua, do you know what I mean? Selanjutnya coba kita lihat, ada lagi kah? Okay. Cukup ya untuk checking understanding. Selanjutnya adalah giving and asking. Pasti artinya nanti Bunda jelaskan ya. Sekarang teman-teman silakan dengarkan penjelasan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu ya, agar pendengaran kalian ini terlatih seperti itu, terbiasa dengan bahasa Inggris. Let's check it out. And the third expression is giving and asking for opinions. Well, students, do you know what is it for? What is giving opinion and asking opinion useful in our life? Of course, we usually use it about something when we ask for other opinion, our friend, our mom, our dad about something we have done, about something around us. We may ask them an opinion, and of course, they will give an opinion about the thing we ask the opinion of it. Well, dear student, look at the example. What do you think of this story? Maher wrote it well, didn't he? Yes, he did. It was an amazing story. What do you think? Is doing part-time job difficult? I think it's quite difficult. Nah, selanjutnya, asking and giving for opinions. Ada yang tahu artinya apa? Ya, artinya adalah memberi dan meminta pendapat seseorang. Kira-kira dalam bahasa Inggris gimana sih caranya kalau kita mau atau akan memberikan atau meminta pendapat seseorang? Nah, ini kita pelajari sekarang. Di percakapan pertama, itu ada kalimat atau dialog. What do you think of this story? Apa pendapatmu tentang cerita ini? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Maher wrote it well. Maher menulisnya dengan sangat baik, didn't he? Si Maher nulisnya baik dengan tulisannya atau ceritanya bagus bukan? Gitu. Terus jawabannya yes, he did. Ya, betul sekali. It was amazing story. Itu adalah cerita yang sangat menakjubkan. Seperti itu.
Namun yang teman-teman yang perlu ditekankan di sini adalah pembelajaran giving opinion atau asking opinion. Oke. Kira-kira menurut kalian giving opinion yang mana, asking opinion yang mana? Yang what do you think atau yes he did dan selanjutnya, kira-kira yang mana? Ya, asking opinion itu what do you think of. Kita meminta pendapat seseorang, maka kita ungkapkan what do you think of me, misalkan. Apa pendapat kalian tentang Bunaya? Of me. Apa pendapat kalian tentang aku? Misalkan you are so beautiful, you are so look happy, misalkan itu kalian minta pendapat ya. What do you think of? Untuk menjawabnya seperti apa ya, tadi kan misalkan Bunaya kalian tanya nih ke Bunaya, kalian tanya what do you think of me, misalkan Alisa nanya ke Bunaya atau Adlin nanya ke Bunaya, what do you think of me? Bunaya jawab, you are so clever, you are so smart, and you are so beautiful. Nah, itu jawabannya untuk memberikan pendapat terhadap sesuatu atau seseorang ya. Selanjutnya pembahasan yang kedua. What do you think? Is doing part-time job difficult? I think it's quite difficult. Nah, ini masih sama ya untuk meminta pendapat yang pertama dengan yang kedua. What do you think? Bisa kita hanya mengungkapkan what do you think atau what do you think of bla bla bla. Nah, ini untuk menjawabnya atau memberikan pendapatnya bisa menggunakan I think. Misalkan Bunaya Fahri minta pendapat Bunaya. Fahri bilang ke Bunaya gini, Bunaya, menurut Bunaya apakah matematika itu, apakah bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit? Bahasa Inggrisnya maka begini, Miss Taya, what do you think is English difficult for you? Misalkan kayak gitu ya, Fahri bilangnya ke Bunaya, what do you think is English difficult for you? Nah, maka Bunaya jawab, I think English is easy for me. Nah, I think, kalau kalian mau memberi pendapat, maka ungkapannya yang pertama adalah I think. Pendapat saya atau saya pikir bahasa Inggris itu mudah bagi saya, gitu. Mudah juga bagi kalian. Paham ya? Selanjutnya kita simak. This question makes me confused. Is that how you say it? I don't think so. It's easy actually. Wow, this food is quite spicy. How about you? I agree with you. This is spicy now. Oke. Selanjutnya di sini ada pembahasan yang ketiga ya, dialog yang ketiga. Mathematics makes me confused. Is that how you say it? Nah, yang perlu kita tekankan adalah kalimat is that how you say it. Nah, ini juga sama dengan what do you think ya, what do you think atau menurut kamu gimana, itu artinya seperti itu ya. Kalau untuk meminta pendapat, salah satunya ini juga bisa, is that how you say it? I think so, it's easy actually. I don't think so, it's easy actually. Saya pikir nggak gitu, matematika itu mudah, bahasa Inggris itu mudah bagi saya. Misalkan Bunaya contohkan, contohnya seperti ini. Siapa lagi nih di kelas 8 yang belum Bunaya sebut? Helmi misalkan, Helmi atau Fatir minta pendapat ke Bunaya, atau curhat ke Bunaya. Bahasa Inggris membuat aku pusing. English makes me confused. Is that how you say it? Helmi bilang gitu. Bahasa Inggris itu musingin deh.
Kamu gitu juga nggak sih? Kalau Bu Naya emang enggak ada. Gitu jawabnya. Dalam bahasa Inggrisnya gini bilangnya, I don't think so. Saya nggak gitu gitu dalam bahasa Indonesianya kurang lebih ya. Ingat ya, I don't think so. It's easy actually. Saya nggak gitu Perasaan saya bahasa Inggris mah mudah dah gitu. Kurang lebihnya ya kalau bahasa informalnya seperti itu. Lanjut. This food is actually spicy. How about you? Apa sih artinya nih kira-kira yang percakapan keempat? This food is quite spicy. Aduh, makanannya pedas banget sih. Menurut kamu gimana sih? How about you? Menurut kamu gimana? How about you? Bagaimana denganmu? Gitu, kurang lebih seperti itu ya. Untuk meminta pendapat juga bisa dengan kalimat how about you. Nah, dia jawab, I agree with you. Iya, sama, aku juga. I agree with you. Saya setuju denganmu. Kalimat formalnya seperti itu ya. I agree with you. This is spicy enough. Ini cukup pedas makanannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ingat ya, yang giving opinion itu ada ditekankan pada kalimat how about you. Asking opinion itu ditekankan pada kalimat how about you. Kalau asking opinion ditekankan pada kalimat this is spicy enough. Ya. Coba kita lanjutkan videonya. I love cheese. They are not too many, are they? No, ma'am. I think it will take more time. Oke, yang tadi kita skip aja pembahasannya karena waktunya terbatas ya. Kita lanjut, coba ada lagi Bu Naya pikir tadi yang giving and asking opinion sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke pembahasan yang lain. Well, beloved student, the last expression is showing appreciation. Have you ever wear something that's very beautiful or pretty on you? Of course, another person, your mom or your dad, maybe, or your friends may appreciate about the thing on you. For example, your suit, your clothes, your bag, or your shoes, maybe. Okay, showing appreciation is expression to show our appreciation of something is very good. So we appreciate of the thing. Okay, let's check the example of dialogues for showing appreciation. Oke, pembahasan selanjutnya adalah showing rasa penghargaan kita terhadap sesuatu. Atau gimana sih cara memuji seseorang, gimana sih cara memuji sesuatu, kira-kira penggunaan bahasa Inggrisnya seperti apa? Let's check it out. Kita tonton videonya baik-baik ya. Yes, great. All of you here are truly wonderful. I'm proud of you. Alhamdulillah. Thanks, sir. Your balloon is beautiful. I like the color. Thank you. Nah, showing appreciation, cara mengungkapkan apresiasi terhadap sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu bisa dengan kata dalam bahasa Inggris ya, great. All of you here are truly wonderful. I'm proud of you. Great, dan di sini kita tekankan pada kata great dan I'm proud of you. Great, hebat. Kalian semuanya betul-betul menakjubkan ya. Bisa dengan kata hebat tadi ya, great. Itu cara mengungkapkan rasa penghargaan kita terhadap sesuatu atau seseorang. Yang kedua adalah saya bangga padamu. I'm proud of you, Najla. Saya bangga pada Bu Najla. Saya bangga padamu, Fafa. I'm proud of you, Aisyah. Great, Aisyah. Bisa seperti itu. Great, Ima, dan sebagainya. Nah, maka jawabannya alhamdulillah. Thanks, sir.
Nah, seperti itu. Selanjutnya, percakapan yang kedua atau dialog yang kedua. Your balloon is beautiful. I like the color. Thank you. Your balloon is beautiful. Balonmu sangat cantik. I like the color. Saya suka warnanya. Seperti itu. Atau contoh yang lain. Contohnya, Azhar memakai baju warna merah saat sekarang. Azhar terlihat cantik pakai baju merah itu, dan Bunaya misalkan memuji Azhar dalam bahasa Inggris. Azhar, you look so Azhar punya baju warna merah. Ya. Azhar, your cloth is beautiful. I like the color. Maka Azhar bilang, thank you. Nah, ini untuk menanggapi ketika seseorang memuji kita, maka kita bilang terima kasih, seperti itu, atau bahasa Inggrisnya thank you. Selanjutnya kita lihat lagi videonya. Excellent. Your voice is beautiful. Alhamdulillah. Thanks a lot. I dedicate it to you. Nah, selanjutnya dengan kata excellent, brilliant, excellent, itu bisa ya. Luar biasa. Excellent itu artinya luar biasa. Excellent. Kita untuk mengapresiasi seorang bisa dengan kata excellent. Misalkan suara siapa nih yang bagus di kelas 8 nih? Bener kurang tahu nih. Misalkan suara siapa ya? Suara Fatir bagus. Maka siapa nih? Irham memuji Fatir. Excellent, your voice is beautiful. Excellent Fatir, suaramu indah. Maka Fatir menjawab, thanks a lot, I dedicate it to you. Terima kasih banyak atas pujiannya. Nah, maksudnya seperti itu ya jawaban. Nah, jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian, sudah bisa menunjukkan apresiasi terhadap sesuatu atau seseorang, dan cara menjawabnya seperti apa? Pasti bisa ya. Kan sudah Bunaya jelaskan tadi. Oke? Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi untuk pembahasan diskusi kali ini, kita pertama sudah membahas asking for attention, yang kedua checking understanding, yang keempat asking or giving for opinion, dan yang terakhir adalah showing appreciation. Jadi teman-teman, kita ada 4 pembahasan besar di akhir pertemuan. Teman-teman silakan buat catatan di buku kalian. Ini tugasnya ya, tugas dalam bahasa Inggrisnya, tugas kalian dari Bunaya. Silakan kalian tulis 4 bagian itu, lalu dirincikan satu-satu. Contohnya gini, asking for attention apa aja ungkapannya, kalian tulis. Checking understanding apa aja, tadi sudah ada ya di di dialognya. Tinggal kalian boleh di setel ulang, di pause, kalian catat. Setelah kalian sudah catat semua, kirim di foto, lalu kirim ke Bunaya lewat WhatsApp pribadi Bunaya. Kalau kalian tidak tahu nomor WhatsApp Bunaya, silakan tanyakan ke orang tua kalian. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Bisa dong. Ya, cukup sekian video pembahasan kali ini. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami penjelasan dari Bunaya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oh iya, untuk contoh tulisannya nanti Bunaya kasih foto ya di akhir video. Bunaya sertakan foto seperti apa nulisnya, nanti bisa kalian contoh dari tulisan atau catatan Bunaya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.